Kita bahas bersama narasumber kita, Refli Harun, sudah bergabung, ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada. Bung Refli, saya ingin tanya dulu pada Anda, apa duduk informasi terkait dengan hak imunitas bagi anggota DPR? Iya, kita harus kaitkan dengan tugas dan fungsi ya. Nah itu yang pertama ya. Jadi kalau terkait tugas dan fungsi ya, mereka memiliki hak imunitas ya. Jadi contoh paling ekstrim lah ketika mereka menyampaikan hal-hal ya di persidangan DPR misalnya di paripurna DPR dan itu misalnya kemudian dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan lain sebagainya tidak bisa karena itu adalah disampaikan ketika mereka di sidang DPR. Demikian juga ketika di luar sidang tetapi kemudian masih terkait dengan tugas dan kewenangan dia. Misalnya? Ya banyak sekali misalnya mereka melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Wawancara di media misalnya terkait dengan kebijakan DPR misalnya? Ya wawancara di media dan lain sebagainya. Tetapi memang hal seperti ini kan begini, sebuah kewenangan, sebuah hak itu tidak bisa kemudian digunakan sewenang-wenang untuk melanggar hak orang lain. Ya. Tentu saja ketika kemudian berbicara di rapat paripurna DPR misalnya, tiba-tiba ada anggota DPR ngatain katakanlah mitra yang diundang misalnya. Ya saya kira itu akan debatable kalau dikatakan hak imunitas ya. Itu tidak terkait, meskipun itu terkait dengan tugas dan kewenangan. Ya tetapi masa kemudian dia bisa mengatakan kamu monyet dan lain sebagainya kan nggak mungkin begitu ya kan? Iya kan? Paling gampangnya begitu. Tetapi terkait dia misalnya Anda ada informasi bahwa ada kong kali kong, korupsi dan lain sebagainya, tolong jelaskan dan lain sebagainya. Dan itu memang betul-betul dilakukan secara genuine ya. Dan saya kira itu dilindungi hak imunitas. Tapi sekali lagi tidak berlaku untuk kasus korupsi. Sudah bergabung pimpinan DPR, salah satunya adalah Pak Agus Hermanto. Pak Agus dengan Aiman, Kompas TV, Pak Agus. Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada wacana penguatan hak imunitas bagi anggota DPR. Betul itu Pak Agus? Yang dimaksud di dalam perubahan MD3 begitu? Ya, betul. Saya sampai saat ini belum pernah menerima draft seperti itu. Sehingga tentunya ini kita tidak bisa wacanakan ataupun kita bahas. Karena memang belum ada usulan menuju ke arah situ. Gitu. Oh, belum ada sama sekali Pak? Usulan, paling tidak kan juga pasti disampaikan kepada pimpinan. Sampai saat ini pimpinan tentunya belum menerima hasil panja ataupun pansus dari revisi Undang-Undang MD3 tersebut. Begitu. Jadi walaupun bisik-bisik pun, desas-desus pun belum terdengar sama sekali di DPR? Yang saya ketahui dan tentunya kalau saya bisik-bisik tentunya saya tidak mau membahas ya. Karena bisik-bisik kan banyak teman Pak bisa ngobrol kanan kiri. Bisa seujun ya. Yang ada ya tentunya hal yang disampaikan, draft undang-undang secara resmi disampaikan kepada pimpinan. Itulah yang harus kita bahas. Karena kalau bisik-bisik nanti jadinya bisa seujun nanti. Karena kenapa saya tanyakan ini Pak Agus, bahwa sebelumnya mitra Anda juga pimpinan DPR Pak Fahri Hamzah mengatakan bahwa pencegahan Setia Novanto tidak tepat karena ada hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR, apalagi pimpinan DPR. Ada setuju dengan itu? Kita tidak bisa bilang kok ini setuju dan tidak ya. Kita yang dilihat daripada koridornya. Jadi posisi Anda di mana Pak Agus? Dan akhirnya, toh saat itu kan akan juga dibahas dan juga tidak ada pembahasan masalah itu. Sehingga apa yang disampaikan itu tentunya pada waktu itu barangkali spontanitas saja, tapi sampai saat ini juga tidak ada tindak lanjutnya, sehingga kita tidak bisa justifikasi apa yang dikatakan seseorang. Jadi saya tanyakan sekarang firm kepada Anda. Tidak ada tindak lanjutnya. Iya Pak Agus, saya tanyakan firm kepada Anda. Proses pencegahan KPK kepada Setia Novanto, pimpinan DPR, boleh dilakukan? Sah dilakukan? Bapak bertanyanya modelnya seperti apa? Kita kan harus bertanya itu ada dasar hukumnya, ada dasar yang saya sampaikan. Enggak, saya tanya posisi Anda. Apa yang Bapak sampaikan, pertanyaan itu tidak ada dasarnya Pak. Kalau dasarnya yang jelas, tentunya pasti kami akan menjawab. Jelas ada dasarnya Pak, karena mitra Pak Agus, Pak Fahri Hamzah, menyatakan bahwa itu tidak sah, itu melanggar hak imunitas. Saya tanyakan sebaliknya ke Pak Agus.
beliau dong juga. Oleh karena itu saya tanyakan kepada pimpinan DPR yang lain dari fraksi Partai Demokrat, Pak Agus Hermanto. Apakah menurut Anda proses cegah yang dilakukan KPK itu bisa dilakukan terhadap pimpinan DPR? Kita sampaikan bahwa semuanya itu sederhana, Pak Agus, pertanyaannya. Saya tahu pertanyaan Anda, tapi tidak bisa pertanyaan itu dijawab dengan serta-merta seperti itu. Kita harus memberikan pengertian yang luas. Masalah undang-undang yang ada, masalah apa yang diatur. Sekarang kita ketahui bahwa undang-undang itu yang ada yang melingkupi masalah pencegahan itu adalah undang-undang keimigrasian. Yang di dalam judicial review-nya memang ada apabila orang yang melakukan sesuatu tindak hal yang menyangkut tentang hukum dan itu dalam status dalam status saksi itu belum dicegah. Tetapi sekarang ada undang-undang KPK, di mana undang-undang KPK itu adalah lex specialis, bahwa undang-undang KPK untuk masalah hal yang berkaitan dengan KPK ada undang-undang yang menyatakan bahwa bisa memerintahkan petugas yang berkaitan untuk melaksanakan cegah ke luar negeri. Meskipun sehingga masih inilah status saksi. Undang-undang yang melingkupi. Ini yang perlu saya sampaikan. Sehingga kita tidak bisa bertanya ini ya merah putih itu kan tidak seperti itu. Kita harus memberikan jawaban. Artinya kalau seandainya undang-undang Bapak mengakui bahwa undang-undang lex spesialis khususan undang-undang KPK bisa dilakukan itu terhadap siapapun termasuk oleh pimpinan DPR. Saya jelaskan ini Pak Agus. Saya tegaskan lagi. Rasanya itu tidak perlu penjelasan seperti itu. Tapi dari makna itu. Pak Agus selalu hati-hati dijawabnya nih. Harus kita menangkap masalah itu. Yang jelas ada dua undang-undang yang mengatur, undang-undang keimigrasian dan undang-undang KPK. Dan Pak Agus menghormati kedua undang-undang itu. Bahwa tadi undang-undang KPK mempunyai lex spesialis untuk masalah tindak pidana tersebut. Sehingga itulah jawaban yang harus Anda putuskan. Tadi saya tegaskan lagi. Terima kasih Pak Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Demokrat telah memberikan informasi program Kompas Petang. Jadi jelaskan apa yang disampaikan komprehensif, tapi nggak mau sepotong. Tapi nggak ada masalah, itu hak dari Pak Agus. Intinya bahwa ada yang disampaikan, saya ingin tanyakan, ketika ada pimpinan DPR yang melakukan proses cegah oleh KPK dan itu dilakukan oleh undang-undang lex spesialisnya KPK, artinya tidak ada masalah dengan itu. Dan ketika ada pimpinan DPR yang lain menyatakan bahwa itu tidak sah karena ada hak imunitas DPR, maka itu tidak tepat. Ya, ini begini, memang permasalahan kita yang paling utama ini ada kadang-kadang ada undang-undang yang tidak sinkron, saling bertentangan. Nah, ketika itu yang terjadi, maka kemudian kita harus lihat mana yang lex spesialisnya. Kita tahu bahwa KPK ini memang extraordinary body ya. Jadi sebagai extraordinary dia memiliki kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lainnya. Termasuk dalam proses penyadapan misalnya. Nah, mau tidak mau kita memang harus menerima kenyataan itu karena memang tingkat korupsi kita masih tinggi ya. Jadi karena itu siapapun yang kemudian diduga melakukan tindak pidana korupsi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, siapapun, maka kemudian ya harus siap dengan pedang KPK itu. Nah, ini persoalannya. Presiden sekalipun? Presiden sekalipun, ya. Ketika misalnya ada indikasi misalnya apapun korupsi, bisa juga dipanggil KPK tanpa harus ada apapun. Tetapi ya, untuk presiden itu kita ada berlaku ketentuan konstitusional tertentu ya, di mana kita ketahui bahwa presiden kalau diduga melakukan tindak pidana korupsi itu bukan proses hukum yang dikedepankan tapi proses politiknya, yaitu DPR hak menyatakan pendapat, lalu kemudian nanti ke MK, balik lagi ke DPR, ke MPR. Pembuktiannya dilakukan di MK? Dilakukan di DPR untuk proses politiknya, lalu di MK untuk proses hukumnya. Ya. Jadi yang berbeda cuma presiden dan wakil presiden. Di luar hanya dua orang itu yang memiliki privilege diperlakukan ketika terkait atau terlibat tindak pidana korupsi. Tapi untuk pejabat publik lainnya semuanya sama, tidak terkecuali. Pimpinan lembaga tinggi negara sama, kecuali presiden dan wakil presiden. Kecuali presiden dan wakil presiden karena itu memang konstitusi mengatakan hal seperti itu. Kabinet presidensial. Sistem pemerintahan presidensial. Baik, terima kasih Bung Refli Harun, pengamat hukum tata negara telah memberikan informasi di program Kompas.